session hijacking. Meskipun di materi yang pernah saya sampaikan pada saat sniper itu sudah ada session hijackingnya, tetapi saya hanya menyinggung sedikit saja karena saat itu kita fokusnya di bagian sniper. Sementara kalau kita sekarang akan bahas tentang session hijacking. Nah, adapun capaian pembelajaran dalam session hijacking ini adalah mahasiswa memahami cara kerja session hijacking dan juga dapat melakukan pencegahan ataupun countermeasure terhadap serangan session hijacking itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah what really is session? Apa sebenarnya session itu? Sebelum kita bicara soal hijacking, session hijacking itu sendiri kan pembajakan session. Jadi kita harus tahu sesi itu apa dulu gitu loh, dan apa yang kita bajak dari session ini gitu loh, kan? Nah, session hijacking ini merupakan aksi pengambilan kendali session milik user lain setelah sebelumnya pembajak, hacker dalam hal ini, berhasil memperoleh autentikasi ID session yang biasanya umumnya itu tersimpan di dalam cookies. Nah, session hijacking ini menggunakan metode capture, brute force ataupun reverse engineering guna memperoleh ID session. Jadi banyaklah metode untuk mendapatkan sessionnya itu sendiri, session ID-nya itu sendiri. Yang kemudian ini pembajak akan memegang kendali atas session yang dimiliki oleh user lain tersebut selama session berlangsung tentu saja. Nah, istilah pembajakan atau session hijacking umumnya digunakan untuk menggambarkan proses sebuah koneksi TCP yang diambil alih oleh sebuah rangkaian serangan yang sudah dapat diprediksi sebelumnya. Pada serangan seperti itu, penyerang memperoleh kendali melalui koneksi TCP yang sudah ada. Dan bila diterapkan pada keamanan aplikasi web, misalnya, session hijacking mengacu pada pengambilan alih sebuah sesi aplikasi web. Jadi ada yang sudah loginnya kita ambil, kemudian kita bisa login di tempat yang lain, di komputer yang lain dengan menggunakan sesi dia. Nanti ada analoginya lah di bawah. Nah, sebuah metode yang populer adalah dengan menggunakan sumber routed paket IP. Hal ini memungkinkan seorang hacker di titik A pada jaringan untuk berpartisipasi dalam percakapan antara B dan C dengan mendorong paket IP melewati mesinnya. Maksudnya adalah, jadi ketika A dan B sedang berkomunikasi, dia min in the middle attack gitu, berada di tengah-tengahnya. Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar melakukan interception, tetapi sudah melakukan modification, dalam artian ketika A dan B berbicara, A dan B itu dipotong, dialihkan dulu kepada si penyerang, kemudian dari penyerang baru disampaikan ke B. Demikian juga dari B akhirnya tidak berkomunikasi secara langsung kepada A, tetapi dikembalikan dulu kepada penyerang, baru dilanjutkan kepada A, seperti itu. Nah, jika source routing dimatikan, hacker dapat menggunakan blind hijacking, maksudnya di mana ia menebak tanggapan dari dua mesin. Dengan demikian, hacker dapat mengirim perintah tetapi tidak pernah dapat melihat respon. Namun, perintah umum akan mengatur sandi yang memungkinkan akses dari tempat lain di internet. Ini istilahnya seperti ini yang tadi. Ya, mungkin dengan penjelasan lebih mudah. Victim, host, attacker. Ketika victim dengan host sedang berkomunikasi, ini attacker berada di tengah-tengahnya. Ini sebetulnya mean in the middle attack. Makanya sebetulnya ketika bicara mean in the middle attack itu ada sniper. Sniper juga sebetulnya sama saja mean in the middle attack, tetapi sniper itu lebih sifatnya pasif. Dia hanya mendengarkan, atau dalam metode serangan yang William Stalin katakan itu adalah interception. Hanya melakukan intersepsi atau hanya melakukan penyadapan, tidak sampai modifikasi. Nah, modifikasi itu terjadi ketika misalnya seorang hacker ini melakukan session hijacking. Artinya sesi yang diambil sini diambil, kemudian kalau sniper biasanya, makanya pada saat itu pembahasannya sniper session hijacking. Kalau sniper biasanya dia coba untuk mengambil password ataupun suatu teks ataupun suatu informasi berharga, kemudian misalnya terencrypt, dia lakukan decrypt. Sementara kalau melakukan session hijacking, kita bisa akses akunnya si victim ini kepada host misalnya, ini tanpa harus mengetahui passwordnya. Jadi nggak usah susah-susah tuh membajak atau mengcrack passwordnya. Jadi memang kita tidak pernah tahu password dia, kita hanya memanfaatkan sesi dia pada saat berkomunikasi, diambil alih, seperti itu.
Nah, untuk analoginya, untuk mempermudah pengertian tentang session hijacking, bisa menggunakan analogi seperti ini. Ini kalau nggak salah di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Nah, bayangkan ketika Anda menonton bioskop, lalu tiba-tiba di tengah pertunjukan Anda ingin ke toilet. Letaknya di luar studio. Nah, setelah Anda selesai dari toilet, menurut Anda, apakah Anda dibolehkan masuk atau diminta kembali tiket lagi? Nah, bila Anda diminta kembali tiket lagi, berarti dia lupa bahwa Anda adalah penonton yang sah. Nah, bagaimana caranya agar penjaga pintu studio mengingat bahwa Anda adalah penonton yang sah? Nah, saking banyaknya tentu saja penonton yang tidak mungkin penjaga hafal ya, wajah setiap penontonnya, maka cara yang dipakai adalah dengan bukti berupa tiket masuk. Itulah industrialization. Mulai bioskop memutar film sampai selesai adalah satu sesi. Setiap penonton bebas keluar masuk studio selama sesi masih berlangsung dan punya tiket ID-nya. Namun, setelah sesi selesai, penonton tidak boleh lagi masuk studio meskipun masih punya tiket ID-nya. Karena penjaga pintu studio tidak mungkin mengingat setiap penonton, maka diperlukan berupa sebuah tiket. Nah, HTTP adalah protokol yang sifatnya stateless, artinya setiap transaksi request dan respon adalah bebas, tidak ada hubungannya dengan transaksi sebelum atau sesudahnya. Sehingga server tidak mungkin mengingat dan mengetahui bahwa transaksi E dan transaksi Y dilakukan oleh orang yang sama. Yang penting punya tiket, dah selesai. Nah, session identifier is your ticket. Seperti pada ilustrasi bioskop, untuk membantu penjaga pintu studio mengetahui setiap penonton yang masuk adalah penonton yang sah, maka diperlukan bukti berupa tiket. Dalam HTTP, tiket bioskop itu berupa session identifier yang tidak lain adalah untaian karakter dan angka yang panjang serta acak. Ketika pengunjung pertama kali datang, server akan memberikan tiket berupa session ID. Udah mulai masuk session ID. Ketika server menerima request dari pengunjung yang membawa session ID, server akan memeriksa apakah session ID itu valid. Jika session ID valid, maka server yakin bahwa request ini datang dari returning visitor, bukan orang asing. Ingat, ilustrasi bioskop di awal ini seperti penjaga pintu video studio yakin bahwa Anda adalah penonton yang kembali masuk setelah sebelumnya keluar ke toilet. Ada dua media untuk membawa session ID. Yang pertama adalah cookies dan yang kedua adalah URL. Cookies biasanya berupa file teks yang disimpan oleh browser dan dikirimkan kembali ke server bersama setiap requestnya. Sedangkan session atau session ID yang dibawa oleh URL umumnya berbentuk parameter seperti session ID sama dengan 1, 2, 3 segala macamnya. Itu biasanya di URL-nya ada. Tetapi sekarang udah jarang website yang menampilkan session ID di dalam URL. Tapi boleh dicek lah. Server umumnya memberikan session ID melalui cookies karena cara ini lebih aman daripada URL. Nah, kita akan bahas sedikit tentang web application session. Dalam web aplikasi, umumnya pengunjung diharuskan memasukkan username dan password. Setelah itu, baru pengunjung bisa menikmati beragam fasilitas yang diberikan sampai pengunjung melakukan logout. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika pengunjung melakukan login. Pertama, ketika pengunjung memasukkan username, ya, katakanlah Budi, dan passwordnya benar, maka web server akan memberikan tiket berupa session ID. Ya, contohnya 1, 2, 3, 4. Kemudian dalam database akan dicatat bahwa session ID 1, 2, 3, 4 adalah milik seseorang pengunjung yang bernama Budi. Setiap kali ada request yang membawa tiket session ID 1, 2, 3, 4, maka server akan yakin bahwa request itu adalah dari pengunjung yang namanya Budi. Nah, tiket ini akan terus valid sampai suatu saat Budi melakukan logout. Setelah logout, ketika ada request dengan session ID 1, 2, 3, 4, maka server akan tahu bahwa session ID itu sudah tidak valid. Dan pastinya Anda harus login. Gitu. Bagaimana melakukan stealing session? Bayangkan bila ketika Anda keluar bioskop untuk ke toilet, tiket Anda jatuh dan saya menemukannya. Kemudian, saya masuk ke studio dengan tiket itu. Pertanyaannya, apakah saya akan diizinkan? Tentu saja boleh. Kenapa? Karena saya membawa bukti bahwa saya adalah bagian dari sesi itu. Ini buktinya. Oke? Karena saya memegang bukti tak terbantahkan berupa tiket. Sementara Anda yang kehilangan, yang seharusnya sebagai pesertanya, kan, yang kehilangan tiket. Begitu Anda datang, tentu saja tidak akan diterima. Kenapa? Begitu ditanya, mana tiketnya? Anda nggak bisa menunjukkan.
Anda hanya mengatakan, saya dari tadi udah nonton, saya cuma toilet, ya segala macam argumentasi lah. Ya sementara kalau sistem kan tidak seperti itu. Yang diminta bukti. Bukti ada, ya udah masuk. Nggak ada bukti, silahkan keluar. Nah, itulah yang terjadi bila seseorang mencuri session ID. Jika Anda sedang baca email dan session ID Anda dicuri orang, maka orang lain itu akan bisa juga membaca email Anda dan server akan yakin bahwa orang lain itu adalah Anda. Di internet, siapapun yang membawa session ID Anda akan menjadi Anda. Nah, bagaimana cara mendapatkan session ID korban? Secara garis besar ada 3 kategori teknik untuk mendapatkan session ID. Pertama, predict, capture, fix it. Predict, teknik ini mirip dengan judi togel. Judi togel nih. Yaitu dengan cara tebak-menebak angka. Nah, kemungkinan berhasilnya dari tingkat keacakan session ID. Ya kalau session ID-nya dikit, pendek, mungkin bisa ketebak. Tapi kalau udah panjang, ya luar biasa. Ya kebayang lah. Bila session ID tidak cukup random, bahkan cenderung mengikuti suatu pola, maka kemungkinan session ID bisa ditebak. Namun, umumnya session ID sekarang sudah menggunakan fungsi random dan ukurannya panjang, sehingga kecil kemungkinan berhasil dengan cara ini. Ya, jauh lebih mudah menebak togel yang cuma 4 angka lah daripada menebak session ID. Yang kedua, capture. Capture ini bisa dikatakan passive sniping, menyadap komunikasi HTTP antara browser korban dan server web. Teknik ini sangat mungkin dilakukan untuk situs yang tidak dilindungi HTTPS karena paket HTTP tidak terencrypt. Makanya itulah pentingnya HTTPS. Kemudian, capture juga bisa menggunakan man in the middle attack. Situs dengan HTTPS tidak bisa di-sniff secara pasif, tapi man in the middle attack diperlukan untuk sniping komunikasi antara browser korban server yang dilindungi HTTPS. Namun, tanpa sertifikat yang disign, sertifikat authority yang dipercaya browser, serangan ini mudah dicegah karena browser akan memberi warning bahwa sertifikat attacker tidak bisa dipercaya. Bisa juga dengan menggunakan cross-site request forgery atau CRSF. CRSF attack bertujuan untuk membuat korban melakukan request yang mengandung session ID. Bila session ID ini disimpan dalam cookies, maka request akan mengandung session ID dalam header cookies. Bila session ID disimpan dalam URL atau URL writing, maka request akan mengandung session ID dalam header refer. Bisa juga menggunakan cross-site scripting. Cross-site scripting dilakukan dengan cara menginjeksi kode JavaScript di client-side script yang akan dieksekusi oleh browser korban. Nah, kode JavaScript ini bertujuan mengirimkan cookies ke server yang sudah disiapkan. Dan fix it. Kalau menebak dan menjawab session ID sudah dilakukan, maka cara lain adalah dengan memaksa korban menggunakan session ID yang sudah dipilih sebelumnya oleh attacker. Serangan ini disebut dengan session fiction attack. Ini adalah contoh, tapi ini contoh ya, dan udah lama sekali. Dulu saya pernah mencobanya dan berhasil. Tetapi sekarang ya sudah mati, karena sudah kadaluarsa tiket ini. Anda ingin tahu bagaimana rasanya mencuri session? Benarkah bila Anda mendapatkan session ID orang lain, maka Anda bisa menjadi orang lain? Untuk membuktikannya, Anda harus mencoba sendiri. Contoh kasus yang mudah adalah session webmail telkom.net. Saya pakai contoh telkom.net karena telkom.net menyimpan session ID dalam URL ini, makanya ini sekali lagi dulu sekali, sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena session ID di dalam URL itu sungguh-sungguh sangat tidak aman. Bisa kelihatan. Walaupun dalam cookies juga sekarang kan rata-rata website itu minta cookies diaktifkan. Ya, cookies Anda diambil sama orang, ya wassalam lah, seperti itu. Oke. Baik, ini contoh saja. Mailbox misalnya. Dalam URL di atas session adalah ya, sekian. Coba klik URL di atas. Nah, Anda akan melihat halaman login Telkomnet dan pesan error. Kenapa? Ya karena disconnect. Anda sudah disconnect, sudah log out. Sekarang untuk merasakan mencuri session, coba saja buat akun sendiri, kemudian login. Setelah login, copy. Ini kalau dulu ya. Kemudian tempelkan. Kalau dulu itu dari URL-nya di copy, kemudian dipastekan tempat lain, sudah berhasil. Itu dulu. Sekarang beda cerita. Nah, untuk prakteknya yang sekarang nanti saksikan di video berikutnya. Saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan pencurian session sehingga Anda menjadi orang yang lain seperti yang dicuri sessionnya. Atau Anda juga bisa melihat banyak sekali di YouTube itu tentang video session hijacking. Itu banyak sekali, dari mulai yang paling mudah sampai yang paling susah, dari yang hanya bermodalkan ya browsernya itu sendiri sampai dengan yang menggunakan tools yang lainnya seperti itu. Tinggal disesuaikan. Yang penting konsepnya Anda tahu apa itu session hijacking, yaitu melakukan pencurian terhadap
terhadap session. Kenapa? Karena session itu sendiri di setiap website bisa saja berbeda-beda. Mungkin kita sedang bahas session ID. Menggunakan session ID, kita sudah bisa menjadi dirinya sendiri. Begitu dipindahkan dari cookies, kita ambil curi session ID-nya, dapat pindahkan simsalabim, berhasil. Tetapi ada juga suatu website yang menggunakan session ID-nya itu berbeda. Tapi dengan menggunakan session ID tersebut, istilahnya berbeda, kita ambil, itu bisa. Oke, jadi ada session ID, begitu copy nggak ngaruh. Tetapi ternyata dia menyimpan dalam bentuk yang lain. Oke, dan itulah yang menjadi krusialnya gitu loh, identitas resminya bukan di session ID-nya ternyata. Oke, itu bisa terjadi. Atau Anda juga bisa menggunakan board sweep. Oke, ini suatu tools lainnya. Itu di intercept, kemudian diambil dari cookiesnya. Jadi kalau cookies itu ambil semuanya, bukan session ID-nya saja. Semuanya yang ada di cookies itu yang mengenai ciri-ciri Anda sedang login, siapakah Anda, itu diambil. Dengan board sweep ini di intercept, kemudian Anda berubah menjadi apa yang ya dicuri. Tapi ada juga yang website yang sudah diperkuat, kan tadi kita akan bahas juga configuration-nya. Kenapa? Kalau misalnya pertama dari URL, jangan menyimpan session ID di URL. Itu sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Makanya website-website yang sekarang rata-rata sudah tidak menyimpan session ID-nya di URL, tetapi menyimpan di cookies. Nah, begitu menyimpan di cookies, ada lagi untuk melakukan proses pengamanannya. Jadi jangan merasa wah saya nggak berhasil. Bisa jadi teknik yang Anda lakukan sudah diamankan oleh website yang akan diuji cobakan seperti itu. Baik, ini pelatihannya. Saya tidak akan menggunakan latihan ini, tapi bagi Anda yang ingin melakukan percobaan latihan teknik seperti ini ya silakan. Ini di virtual mesin, silakan, boleh. Nanti video yang akan saya tampilkan adalah video yang langsung saja melakukan pencurian session ID. Oke, dan menggunakan session ID tersebut untuk login tanpa harus tahu ID dan username-nya dan password. Baik, sampai di sini dulu untuk materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Sekarang video ini untuk mempraktekkan bagaimana melakukan proses session hijacking. Jadi untuk praktek session hijacking saya akan coba di websitenya ini roblox.com. Mungkin bagi yang pengguna game bukan hal yang biasa atau sudah biasa, Nah, kita akan coba melakukan session hijacking terhadap website Roblox atau pengguna di website Roblox. Artinya kalau kita memiliki akun di Roblox, itu hati-hati, ada sessionnya yang bisa kita ambil. Kalau diambil misalnya, itu Anda bisa menjadi yang ada bajak itu sendiri. Oke. Kita coba untuk sign up. Jadi saya tidak menggunakan akun saya sendiri, saya akan coba akun baru saja. Misal kita akan buat ini tahunnya kelahiran tahun berapa, tahun 2000-an aja lah. Misalnya kita beri nama apa, sister 1 2 3 4. Oh, udah ada sister. Alamak, susah kadang emang ya. Sister 90. Nah, oke, sister 90 sudah. Kita akan beri nama dia misalnya sister. Oke, kita anggap aja laki-laki lah, nggak ngaruh lah. Save, never, nggak usah lah. Ini kan untuk percobaan saja. Oke, seperti biasa, ini kayaknya langkah-langkahnya nanti bisa di skip mungkin kalau terlalu lama. Kita coba benar ya, gini ya, gini atau gini ya, ini nggak tahu lah. Ini
Ya benar kayak gini. Sepertinya gini. Kayaknya gini. Sudahkah? Oh, satu lagi. Oke. Baik. Oke, kita sepertinya sudah berhasil masuk, mempunyai akun di Roblox yang bernama Sister90. Ini akunnya, bisa bermain Sister90. Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukan pencurian session? Oke, atau membuktikan bahwa kita bisa menjadi Sister90 itu dengan bermodalkan session ID-nya sendiri. Pertama, di browser ini kita tekan F12. F12 itu fungsinya untuk menampilkan ini debugger dan sejenisnya seperti ini kayaknya. Dan di sini kita akan melihat adanya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa tidak semua website itu mengandalkan session ID-nya. Kenapa? Karena session ID di Roblox itu, session ID-nya ini, kalau kita menganggapan ya berdasarkan tadi teori ataupun penjelasan yang di teori, bahwa kalau dapat session ID-nya kita bisa menjadi seperti dia. Tetapi dalam website Roblox ini tidak demikian. Ini kalau saya copy ini, kemudian saya berubah menjadi dia, itu tidak berpengaruh, gitu lah. Tidak ada pengaruhnya. Tetapi ternyata Roblox itu memberikan suatu ID, dan di sini udah dikasih tahu sama Robloxnya sendiri, yaitu makanya seorang pentester itu tidak hanya berdasarkan teorinya apa kemudian dipraktekkan harus seperti itu, tidak, tetap harus berpikir, artinya mencari kira-kira apa, kemudian peluang-peluangnya tentu saja tetap mengacu kepada konsep yang ada. Nah, seperti di sini. Di sini kita lihat, oke, saya sudah dapat session ID, apakah mungkin, ataukah quest data user ID juga, apakah bisa, kemungkinannya ini, oke. Tetapi yang saya dapatkan adalah di sini. Di sini sudah ada Roblox sendiri menunjukkan warning, do not share this. Sharing this will allow someone to log in as you and to steal your Robux and item. Kira-kira gimana? Ada penjelasan seperti itu. Nah, ini berarti ada apa ya kira-kira? Nah, saya sudah mencobanya. Kita coba di sini. Kita copy yang bagian ininya. Oke. Kemudian kita bermain di seperti biasa virtual machine. Saya kopikan di sini terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita jalankan. Apakah saya akan masuk menjadi Sister 90? Kan konsepnya session hijacking seperti itu kan. Oke, kita masuk roblox.com. Oke. Kemudian misalnya kita login, kita punya login terlebih dahulu, punya kita sendiri atau dalam hal ini punya saya dulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ini tampilan atau Roblox security-nya ini. Oke. Jadi misalnya lama banget ya. Oke, nih. Karena kalau tidak login, kalau dalam kondisi yang normal seperti ini, kalau kita F12, pakai F12, ingat untuk menampilkannya pakai F12. Kalau di Google Chrome tampilan seperti ini, biasanya kalau di Mozilla adanya di bawah. Oke, lama juga ya, lumayan. Oke, come on. Nah, ini di Mozilla tampilannya di bawah, kalau di Chrome adanya di samping. Oke. Di sini kalau kita hanya nampilkan website Roblox seperti ini, maka ketika kita lihat penyimpanan kemudian cookies, ini kalau kita cari yang namanya tadi Roblox security itu tidak ada, karena kita belum login, sehingga belum menampilkan bagian dari
security-nya sendiri, tidak ada. Oke. Baru ada session ID. Nah, tadi kalau kita hanya mencuri session ID, kemungkinannya kecil. Bukan di situ, soalnya letak kredensialnya dari si Roblox itu sendiri, usernya. Oke. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus masuk dulu kepada ya session ID-nya, atau masuk ke bagian security agar muncul security ininya, Roblox-nya. Itu ya kita punya ini sendiri lah, ibaratnya punya akun sendiri. Saya akan coba akun saya. Ayolah, lama banget. Oke. Saya punya akun. Ini akun saya. Nggak perlu lah. Nggak perlu simpen kita. Oke, come on. Baik, saya sudah masuk ke akun yang saya miliki. Jadi kita bandingkan. Di sini adalah akun yang tadi saya buat untuk percobaan Sister 90. Sementara ini adalah akun yang saya miliki. Oke. Nah, akun di sini kita lihat kalau sudah masuk ke akun, dia akan menampilkan yang namanya Roblox warning. Nah, Roblox warning. Kira-kira bagaimana jika Roblox warning ini kita ganti dengan yang punya Sister? Ctrl C. Kemudian kita ini Ctrl V. Ctrl V, kemudian kita coba F5 di Roblox-nya. Apakah berhasil pencurian Roblox, akun Roblox menjadi Sister 90? Kita tunggu. Oke, terlihat Sister 90 hanya bermodalkan daripada Roblox security-nya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Roblox security itu sendiri. Nah, jadi berhati-hatilah bagi pengguna Roblox. Oke, kecuali nanti Roblox ini memperbaiki apa yang ada di sini, karena untuk melakukan pencurian terhadap session ID ini bisa bermacam-macam seperti yang di dalam teori sudah disampaikan. Oke, yang penting mendapatkan data ininya sendiri, kemudian kalau sudah diperoleh bisa. Nah, untuk membuktikannya, apakah sesi ini masih berlaku ketika dia hidup, yang sesuai teori kan, yang di bioskop kalau pertunjukan masih berlangsung dia masih berlaku, tetapi kalau sudah tidak berlangsung apakah masih berlaku? Oke, kita coba sekarang log out. Session aslinya kita log out. Oke, artinya session dia udah hilang. Apakah di sini dia akan menghilang atau dia tetap lanjut? Oke, yang sini sudah hilang, yang aslinya sudah hilang. Apakah di sini masih bisa berlanjut, masih bisa asli, masih bisa digunakan sebagai Sister 90 itu sendiri? Kita tunggu.
Oke, bagaimana? Ya cukup lama juga, mungkin di komputer kalian bisa lebih cepat. Oke. Dan kalau lihat tanda-tandanya seperti ini, saya tidak dikeluarkan. Artinya saya bisa lanjut sebagai sister 90, meskipun sister aslinya yang tadi itu sudah keluar. Sesi ini artinya berlaku terus-menerus. Oke. Di sini berlaku terus-menerus. Jadi saya bisa bermain terus-menerus seperti ini menggunakan akun dia. Oke. Baik, itu saja praktek yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ya ada yang terjadi ya. Setelah melihat video saya ini, ada yang mencoba video ini hanya suatu pembelajaran saja. Silakan gunakan secara bertanggung jawab, karena apa yang dilakukan, apa yang bisa kita kerjakan menggunakan teknik-teknik seperti ini itu nyata adanya. Artinya bukan hanya sekedar permainan-permainan di dalam lab semata saja, bisa terbuktikan. Oke. Baik. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi